nama saya Rizvianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang saat ini sedang melaksanakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini, saya akan mereview jurnal yang bersangkutan dengan mata kuliah Hukum Pidana Lanjut yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Saya di sini akan mereview jurnal tentang tindak pidana, yaitu pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh Iqbal Lukbis, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Unsyah Kuala. Nah, di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun. Oleh karena itu, komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa. Nah, merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa, tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kekerasan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat. Akibat hukum dari tindak pidana pencabulan dapat berbentuk hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan dipenjara paling singkat selama 3 tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Nah, karena korbannya adalah anak di bawah umur, nah, jadi dari berbagai sudut pandang yang berbeda, itu telah ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Yang pertama, yaitu pergaulan bebas. Jadinya banyak aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari membuat dirinya lebih banyak berinteraksi kepada orang lain. Seorang anak yang memiliki aktivitas cukup banyak di sekitar lingkungannya, di sekitar lingkungan tempat tinggal, bahkan sampai berinteraksi pada kelompok masyarakat yang luas, membuat seorang anak akan mendapatkan lebih sebuah pengetahuan. Nah, penyebab kedua yaitu faktor adanya perkembangan teknologi yang membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi 2 sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampaknya pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri, sebagaimana generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif. Yang ketiga yaitu pacaran. Pada zaman sekarang ini, pacaran sudah disalahgunakan karena pesatnya perkembangan pemikiran manusia. Seseorang berpacaran bukan lagi saling mengenal satu sama lain terhadap pasangannya, tapi dijadikan sebagai tempat pelampiasan nafsu semata karena dua insan tersebut seakan-akan itulah pasangan hidup. Apalagi sekarang banyak anak-anak di bawah umur pacaran, padahal mereka belum tahu makna sebenarnya dari pacaran. Jadi, upaya untuk menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan 2, yaitu cara pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan pencabulan
terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi. Yang pertama yaitu langkah-langkah pencegahan. Jadi anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran. Yang lainnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penanggulangan. Jika kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi, kemudian langkah-langkah penanggulangan jika terjadi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur. Walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum, akan tetapi menyelesaikan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukum bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah, para aparat penegak hukum diharapkan untuk bekerja seoptimal mungkin agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi, kesimpulannya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yaitu faktor teknologi dan pacaran. Kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini, yang pertama yaitu pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Yang kedua, kendala kedua adalah kegunaan memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Lalu kendala yang ketiga yaitu kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku. Nah, itu juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan pelaku. Kendala yang keempat yaitu pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari pihak korban yang memiliki trauma berat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.